Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa bagi seluruh Tribuners. Dan hari ini kembali kami menemani seluruh Tribuners dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Tribun Timur. Nah Tribuners, pada hari ini tentunya kita masih akan mendengarkan ceramah yang insya Allah juga akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu izinkan saya menyapa kepada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhil I selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam, selamat sore. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi ya Pak Ustadz, insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat, dan insya Allah kita juga dapat menjalani ibadah puasa dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Nah tema hari ini Pak Ustadz, di beberapa kalangan sendiri dalam beberapa waktu terakhir ini cukup sering membahas tentang hunian, mulai dari anak-anak muda sampai yang berkeluarga. Hunian ini menjadi semacam salah satu kebutuhan juga lah sebenarnya untuk seluruh Tribuners dan juga umat manusia lainnya. Nah sebenarnya selain dari sebagai tempat untuk bertinggal, hunian ini kan sebagai tempat untuk beribadah juga dan seterusnya. Sebenarnya bagaimana sih Ustadz kalau kita ingin mewujudkan rumah yang juga surga gitu? Artinya rumahku adalah surgaku. Silakan Ustadz. Makasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners, insyaallah mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nuansa Ramadan ini adalah nuansa spiritual. Topik pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang rumahku adalah syurgaku. Menarik sekali Mbak Susan ya. Jadi rumah itu dalam bahasa Arab disebut sebagai baitun. Baitun jamaknya adalah buyutun. Artinya tempat tinggal. Ya, makanya ada ungkapan baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Jadi sesungguhnya rumah itu adalah tempat inspirasi,
Ya, bagaimana kita harus menciptakan rumah yang bagus supaya kita bisa berpikir jernih, bisa kita beribadah dengan tenang. Ya, salah satu unsur yang harus dipenuhi rumah itu pertama ya desainnya bagus. Yang kedua tentu harus ada tamannya. Yang ketiga kalau perlu ada kolam renangnya, Mbak Susan. Ya. Kemudian parkiran. Yang terpenting saya kira Mbak Susan itu adalah ada musola. Ya, jadi musola itu tempat beribadah, kita harus siapkan rumah itu ya minimal ada tempat kita sujud di situ. Ya namanya juga perumahan sekarang ya kan ya SS ya sangat sederhana, tetapi bagaimana kita bisa mendesain rumah itu sedemikian rupa sehingga kita nyaman di dalamnya. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Jadi ternyata konsep rumah dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ternyata rumah itu adalah tempat tinggal sakanang supaya kita menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi happy dan seterusnya. Bahkan kita bisa menemukan inspirasi. Ya mungkin di rumah kalau misalnya seorang dosen ya harus ada tempat inspirasi bisa menulis. Ya kalau misalnya seorang pengusaha mungkin ada tempat di situ lobi yang tempat bisa bernegosiasi. Ya ini penting kita harus perhatikan. Apalagi kalau kita misalnya rumah kita itu menggunakan semen tonasa ya. Ya, apalagi semen tonasa itu punya moto kokoh, kuat dan terpercaya. Ya. Dan ketika kita melihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW membangun kehidupan keluarganya, yang pertama diciptakan Nabi itu adalah menciptakan ya namanya kasih sayang. Ya. Dia dia sangat mencintai istrinya, makanya kalau dia berkata kepada istrinya dia sangat lemah lembut. Karena istri itu harus kita panggil dengan nama-nama yang sayang. Jangan kita kasar terhadap istri. Istri itu harus dihadapi lemah lembut. Kalau istri marah, cara menghadapinya kita diam, jangan dilawang. Supaya rumah kita baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Begitu juga istri menyapa suaminya, cari panggilan yang panggilan khusus. Ya, misalnya Bapak, kalau saya Mbak Susan dipanggil Abi ya. Abi, Aba, ya dan seterusnya. Sesuai dengan konteks kita, yang mana lebih suka kita pakai kata itu. Yang kedua, supaya kita rumah tangga menjadi baiti jannati, ya harus diperhatikan namanya kebutuhan istri. Ya, kebutuhan istri itu, ya misalnya berpakaian, suka ganti-ganti baju apalagi pergi arisan, pesta dan seterusnya. Kemudian yang berikut, ya misalnya sekarang kebutuhan istri yang paling mendesak juga handphone. Ya harus diperhatikan. Kalau memang kita mampu, ya jangan kita abaikan istri kita, jangan kita kiki terhadap istri kita. Selalu saya dukung ini perempuan ini. Ya, tidak boleh kita kiki terhadap istri. Harus kita pemurah karena rezeki kita itu di balik orang yang hebat itu, laki-laki yang hebat, ada di balik perempuan yang hebat itu. Yang mengatur semua acara kita. Yang berikut, Nabi itu, dia selalu berpesan kepada istrinya, ya sabar. Ketika Rasulullah SAW pulang berdagang tidak sukses acaranya,
ya tidak sukses bisnisnya, ya Nabi bilang sabar. Dan istri juga Nabi mengatakan sabar. Insya Allah besok lagi kita berhasil bisnis kita. Nggak boleh justru marah-marah. Suami pulang bekerja, capek, tiba-tiba kita sambut dengan marah. Itu tidak boleh. Supaya rumah kita menjadi baiti jannati. Yang berikut, bagaimana kita bisa menciptakan rumah yang sakinah, mawaddatan warahmah itu menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, adalah rumah yang ditempati selalu mengaji. Saya kalau pergi khutbah Jumat atau ceramah, saya suka ngobrol-ngobrol yang di samping kanan dan di samping kiri saya. Ya, rata-rata orang pensiun. Saya tanya, Pak, apa kegiatan setelah pensiun? Oh, banyak jawaban kepada saya, Ustadz, program saya adalah one day, one juice. Luar biasa. Dia memprogramkan pada dirinya, membaca Al-Quran di rumahnya, one day, one juice. Berarti 1 bulan itu tamat baca Qurannya. Karena katanya selama ini saya sibuk tidak ada waktu mengaji. Mumpun bulan Ramadan ini, ya harus kita maksimalkan untuk selalu membaca Al-Quran, supaya kita, rumah kita menjadi baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Sebagai kesimpulan pada kesempatan ini, mari kita jadikan rumah kita sebagai syurga, ya, supaya kita menjadi tenang di dalamnya. Saya kira itu Mbak Susan. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Tadi disampaikan ya Pak Ustadz bahwa ada beberapa ciri-ciri rumah yang insya Allah juga akan menjadi surga kita. Dalam artian adalah rumah yang nyaman untuk kita membina keluarga, bagaimana untuk beribadah, dan juga tentunya mendidik anak dan sebagainya di dalamnya. Dan salah satu upaya terbaik yang bisa kita wujudkan juga adalah dengan mengupayakan kualitas terbaik ya Pak Ustadz ya untuk hunian, bukan hanya dari segi bentuk atau arsitektur, termasuk juga dengan bahan-bahan yang digunakan saat pembangunannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan semen tonasa tadi. Jadi ini bisa jadi salah satu upaya terbaik kita, apalagi untuk keluarga-keluarga muda yang masih ingin merencanakan rumah tangga dan seterusnya, bisa nih jadi salah satu opsi terbaik untuk seluruh Tribuners. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah membagikan ilmunya pada sore hari ini, dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini, dan insya Allah sesaat lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa, dan insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya. Saya Anissa Husnuza dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.